Ya, bagaimana cara mengetahui jumlah fitur input jika inputnya adalah image berupa n kali n? Itu maksudnya bagaimana, Bu? Saya melihat di PowerPoint-nya itu loh, Pak. Itu Yang kan ada materi halaman 4 itu kan ada rumus. itu anu kan, kalau sebetulnya namanya kan ekstraksi fitur ya. Yang ekstraksi fitur itu kita engineer sendiri mau seperti apa, dari sisi warna atau dari sisi tekstur atau bagaimananya. Nah, bedanya dengan deep learning atau CNN ini adalah fitur-fitur tersebut secara otomatis akan di-generate di dalam algoritma CNN itu, Bu. Jadi filter-filternya itu nanti akan mengenerate sendiri seiring dengan optimasi yang dilakukan. Ini seperti itu. Dan keuntungannya adalah kenapa kok sekarang lebih populer fitur-fitur itu di-generate sendiri, yang istilahnya adalah feature learning, karena kalau kita mengengineer fitur itu secara kita mendefinisikan sendiri, berarti kita kan mempunyai asumsi bahwa fitur yang digunakan misalkan warna, tekstur, dan lain sebagainya. Tapi mungkin juga pengetahuan kita terbatas atau perkiraan kita terbatas. Sesungguhnya representatif fitur itu variasinya bisa lebih banyak daripada itu yang kita tidak terfikirkan sebelumnya. Jadi misalkan kalau filter ya, misalkan tahu Gaussian filter ya, Bu ya? Ya. Atau misalkan Laplace, ataukah kita menggunakan model seperti Sobel, itu kan parametrik. Dalam artian kita sudah men-setting formulasinya ya seperti begitu-begitu saja, nanti variasinya juga seperti begitu saja. Tapi ketika di-generate oleh CNN, mungkin tidak hanya filter Gaussian itu sendiri, ada banyak lagi filter-filter yang itu sifatnya non-linear, yang sebelumnya kita tidak perkirakan sebelumnya. Makanya kalau filter-filter itu tadi dibuka satu persatu, itu kadang ada corak atau pola yang aneh-aneh gitu kan, yang banyak sekali gitu kan. Nah, itu yang menguntungkan dari CNN itu seperti itu. Dan itu menguntungkan bagi machine learning dengan berbagai macam cirinya itu semakin banyak dan sangat banyak. Itu mempermudah classifier itu untuk mengklasifikasi seperti itu. Iya. Ya, namun untuk saat ini kan untuk metode optimasi dari deep neural network itu kan masih menggunakan backpropagation. Dan salah satu kelemahan dari backpropagation adalah kita harus memfit backpropagation itu dengan data yang sangat banyak agar mencapai global minimum, optimal itu ya. Global optimal menggunakan stochastic gradient descent atau istilahnya dengan gradient descent seperti itu. Ya, untuk saat ini ya masih seperti itu. Jadi kalau kita meng-catch up penelitian lain yang sudah menggunakan CNN itu rata-rata kan sudah tinggi ya, Bu ya. Apalagi kalau nanti mereka menggunakan transfer learning, nanti mungkin akan saya bahas juga transfer learning. Oke. Sekarang tadi yang mau tanyakan Bu Chandra yang bagian mana ya? Halaman ini Pak, yang tadi. Nah, ini kan ada rumus ya. Ada rumus ini kan n ini jumlah input fitur. Ini bagaimana Pak untuk mengetahui jumlah input fitur ini? Jadi ini untuk mengetahui output dari hasil konvolusi itu nanti berapa kali berapa gitu aja, Bu, sebenarnya. Jadi given image itu dimensinya misalkan S kali S seperti itu. Yang dimensinya adalah n-in ya, n-in kali n-in gitu. Misalkan 5 kali 5 gitu. 5 kali 5 ya benar. Ini 5 kali 5. Terus kemudian kernelnya itu ini yang di sini itu 3 kali 3 nanti. Sebentar Pak. N-in-nya tadi itu 5 kali 5 25 ataukah 5? 5 ya? Ya. Jadi berarti di sini yang dimaksud sini adalah ini asumsinya bahwa square. Jadi diwakili oleh satu sisi itu saja. Itu seperti itu maksudnya. Jadi, dan memang rata-rata memang square ya. Dan ini padding ini kalau paddingnya 0 gitu. Ya 0 gitu. Ya. Kalau tidak ada padding kan 0. Kalau padding ini terus strike itu kan pergeseran Pak ya? Pergeseran ya. Kalau yang pergeseran ini selama ini yang dipakai kalau satu itu berarti kan bergeser satu piksel Pak ya? Iya benar. Bukan satu ini ya, bukan satu ukuran kernel itu bukan ya?
dia pokoknya bergeser satu piksel seperti itu Bu, untuk konvolusinya. Ya. Ini bisa enggak Pak kalau untuk yang inputnya itu apa tidak square ataukah harus square atau gimana? Ini nampaknya hanya untuk yang square saja Bu, untuk square. Tapi memang pengalaman selama ini ya untuk mempermudah untuk mempermudah bayangan kita tentang konvolusi itu rata-rata menggunakan square. Input pun dengan square. Misalkan ada image ya. Kalau image kan mau di klasifikasi gitu ya, tidak square, ya kita squarekan dulu entah bagaimana caranya dengan scaling, downsampling, ataukah dengan cropping gitu. Asal nanti hasilnya adalah square, baru kita fitkan ke dalam CNN. Apakah memang saya belum explore, saya waktu itu kan pernah mencoba juga dengan Andri dan sampai mahasiswa S2. Inputnya kebetulan nggak square waktu itu. Hitungan itu tiba-tiba berhenti gitu aja Pak. Tiba-tiba memang berhenti, nggak bisa. Apakah memang harus square atau gimana? Pakai library sih waktu itu. Jadi ini ya Bu ya. Nah itu gini, jadi kesulitannya kalau enggak square, itu sebenarnya kita jadi susah memperkirakan gitu Bu. Jadi misalkan kalau nggak square, kernelnya kita itu square, kernel kita itu adalah square, dan nanti kan tidak apa ya, kita harus memikirkan lagi bahwa nanti ini input image-nya itu misalkan harus di padding dulu. Nah, seperti itu. Atau misalkan apa itu istilahnya ya? Ya di padding lah biasanya. Kan biasanya butuh di padding agar bisa square gitu loh. Nah, kita harus memikirkan itu lagi. Jadi karena ini kebutuhannya untuk klasifikasi ya, tidak kita men-squarekan itu saja, itu sebenarnya tidak merubah dari hasil klasifikasinya nanti. Kalau padding itu biasanya kalau pengalaman Pak Yudis sebaiknya berapa Pak? Karena kan semakin banyak ini kan juga, karena padding itu angkanya kan tidak mendekati angka image-nya sendiri sebenarnya kan ya. Iya. Ya, jadi ya disesuaikan dengan arsitektur dari neural network-nya itu. Tadi yang seperti saya katakan tadi bahwa hasil konvolusi pada layer sebelumnya itu mempengaruhi konvolusi pada layer berikutnya. Nah, kalau tidak sesuai ya nanti error. Jadi tidak ya nanti jadi harus dipikirkan itunya juga. Nanti fungsinya kita detail mempelajari dari masing-masing layernya itu adalah seperti itu agar paham nanti yang dibutuhkan ukurannya kernelnya berapa. Terus kemudian padding yang dilakukan berapa, stride-nya itu berapa. Nah itu nanti berhubungan semua, sehingga nanti output dari konvolusinya itu sesuai untuk di-feed ke dalam layer berikutnya, seperti itu. Jadi tidak ada yang istilahnya mana yang lebih baik ataupun tidak. Jadi ya disesuaikan itu. Dan juga mungkin ya akan dipikirkan juga Bu, efisiensi dari jumlah parameter yang nanti akan digunakan. Jadi katakanlah misalkan kita hitung nanti ada berapa kernel yang kita punyai, misalkan kernel yang kita punyai 7 kali 7 ada 100 channel, gitu kan, berarti kalikan aja 7 kali 7 kali 100 gitu. Channel. Dan itu pun ada berapa, jadi nanti saya akan terangkan juga cara membaca kernel itu dari masing layer ke layer itu. Jadi intinya adalah sama dengan perseptron yang biasa Ibu pahami selama ini di jaringan syaraf tiruan. Hanya saja nanti kita coba bagaimana membayangkan ini di dalam convolutional neural network. Ya, ini kapan itu saya dijelaskan Andri itu juga masih bingung juga ini. Ya. Pas mundurnya juga itu apalagi ya? Ya itu mundurnya propagation juga. Iya. Tapi untungnya itu adalah kalau untungnya itu adalah ya kita jadi tahu gitu Bu. Jadi bisa membayangkan apa yang terjadi proses di dalamnya. Mungkin nanti kalau S3 itu harapannya itu saja Bu. Jadi tidak perlu menghitung secara detail itu setiap masing-masingnya, hanya saja paham gitu ya. Oh, pola kerjanya itu seperti begitu. Nah, yang kalau keuntungannya saya tahu detail di dalamnya itu ya tadi itu saya bisa mengembangkan metode ini
mau seperti apa gitu. Jadi tidak hanya sekedar mengaplikasikan. Kalau mengaplikasikan enak kok. Jadi misalkan ada data apa, kita tinggal aja pakai AlexNet atau tinggal ResNet itu pakai library, sudah tinggal output gitu. Nah itu kalau mungkin kalau yang riset-riset yang beririsan seperti Bu Chandra tidak masalah sebetulnya. Misalnya Bu Chandra kan beririsan dengan biologi. Tapi kalau misalkan risetnya itu memang concern di situnya, nah itu nanti dia mau memiliki novelty-nya itu susah, Bu. Jadi kan harus tahu Bu di dalamnya kan. Iya. Jadi keuntungan kemarin kan juga sempat diskusi dengan iya. Jadi keuntungan yang kedua adalah ya untuk misalkan mau ke Q1 atau Q2 itu ya lebih mudah gitu. Jadi novelty-nya itu ya di dalam metodenya ini. Kalau yang di bidang misalkan computer vision ataukah kita mau bidang neural network ataukah machine learning itu memang kita diwajibkan untuk tahu di dalamnya itu nanti seperti bagaimana pola dia itu bekerja. Terus kemudian pertanyaan yang kedua itu apa ya? Pertanyaan keduanya itu, adakah cara yang bisa digunakan untuk memperkirakan ukuran kernel optimal yang dipakai? Jadi kalau ukuran kernel optimal yang dipakai itu sebenarnya tidak ada cara spesifik sih Bu, itu yang menggunakan trial and error gitu. Dan sekarang adalah masih riset yang hot juga, yaitu adalah bagaimana kita menggunakan arsitektur yang seefisien mungkin. Jadi memang misalkan seperti VGG gitu kan ya, itu banyak juga parameter-parameter yang tidak terpakai dalam artian wasting gitu loh. Mungkin bisa kita lebih mampatkan gitu, jadi kita buang kernel-kernel yang tidak signifikan terhadap klasifikasi dengan yang namanya adalah pruning. Jadi istilah pruning itu. Jadi pruning adalah suatu teknik untuk kita membuang parameter-parameter yang dianggap tidak perlu, sehingga jumlah parameter keseluruhan dari dalam CNN itu lebih efisien. Gitu Bu. Jadi karena kita tidak punya rumusan yang baku untuk menentukan kernel yang optimal tersebut, maka muncullah metode yang namanya pruning. Jadi kita membuat suatu arsitektur yang sebesar mungkin, terus kemudian dengan metode pruning itu kita buang parameter-parameter yang tidak perlu, sehingga nanti jumlah parameternya lebih mengerucut. Seperti itu. Untuk ukuran kernel yang optimal ya. Dan mungkin bisa jadi apabila sampel itu nanti semakin bertambah, jadi parameter-parameter yang kosong itu nanti terisi seperti itu. Tapi mungkin dengan jumlah sampel yang ada sekarang pada saat ini, mungkin parameter tersebut masih terbuang sehingga bisa kita manfaatkan untuk melakukan klasifikasi tanpa mengorbankan tingkat akurasi secara signifikan. Ya memang sih biasanya ada pengurangan akurasi sih Bu, tapi meminimumkan pengurangan akurasi itu juga. Terus kemudian apakah ada slide yang lebih detail terkait konvolusi transposisi? Ini sebenarnya ada ini saya nanti bagikan ke Ibu untuk slide konvolusi transposisi. Bukan hanya konvolusi transposisi tapi juga konvolusi juga. Jadi jadi penjelasan konvolusi transposisi dan perbedaan dengan konvolusi tanpa transposisi. Jadi untuk konvolusi transposisi, nah, untuk konvolusi transposisi itu dia hasilnya biasanya dan biasanya itu dimensinya lebih besar daripada input. Nah, kalau konvolusi itu biasanya outputnya dimensinya lebih kecil daripada input. Nah, kebalikannya. Jadi ini biasa digunakan untuk decoder. Jadi kalau Ibu mungkin Bu Chandra tahu autoencoder ya?
Sudah lama enggak ini sih Pak. Dulu pernah saya ajarkan di CST itu, tapi sekarang sudah agak lupa ya. Kan itu kan ada apa namanya kan sama kan encoder kan mereka outputnya kan semakin apa ya kecil gitu ya. Dan kalau ini kebalikannya outputnya itu semakin dimensi spasialnya itu semakin besar. Jadi ketika kita mengerucutkan kecil terus kita akan membesarkan lagi, nah itu menggunakan apa namanya konvolusi transposisi. Tapi konvolusi untuk pembesarannya itu tidak melulu konvolusi transposisi. Konvolusi transposisi adalah salah satu cara untuk tadi membesarkan ukuran spasial itu secara beruntut. Ada lagi cara yang lain kalau misalkan konvolusi itu sendiri misalkan dengan padding gitu kan. Dengan padding itu sendiri sebenarnya juga sudah membesarkan spasial, tapi ada beberapa cara. Tapi yang paling mumpuni menggunakan konvolusi transposisi. Atau istilahnya apa ya, deconvolution. Ini satu cara ya. Kelebihannya apa Pak ini memperbesarkan ini? Kelebihannya adalah sebenarnya banyak Bu. Jadi kalau dalam neural network itu kalau apa namanya kita mengkonvolusi berjenjang itu kan semakin kecil mana ya Bu ya? Ini sayanya kayaknya ada slide autoencoder dulu. Ada slide autoencoder gimana ya? Nah gini ya, seperti gini Bu. Kalau kita mendownsampling citra mudah nggak Bu? Downsampling. Tahu ya downsampling ya Bu ya? Saya belum pernah menggunakan sih memangnya. Jadi implementasi realnya saya belum ini. Ya. Jadi kalau downsampling itu mengecilkan ukuran. Jadi misalkan image-nya 200 kita kecilkan jadi 50 kali 50. Bedanya dengan resize apa Pak? Sama, resize yang lebih kecil itu namanya downsampling. Nah, itu kan mungkin mudah kan. Jadi kita kan mengurangi informasi piksel kan Bu ya? Ya Bu ya, kan analoginya seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau dari kecil menjadi besar, kita kan menambah informasi piksel. Misalkan katakanlah kita akan meriset dengan ukuran yang lebih besar. Itu kan walaupun ada informasi yang bertambah, tetapi itu kan istilahnya kabur gitu loh Pak. Yang sering kita lakukan kan meriset menjadi yang lebih kecil. Ya, sekarang meriset menjadi yang lebih besar. Kabur toh? Ya. Karena mungkin kita gampangannya memakai seperti interpolasi, ya. Nah, dengan kita mentraining konvolusi transposisi itu, harapannya adalah nanti kita mendapatkan informasi titik-titik yang habis di resize menjadi besar itu, Bu. Itu juga di training, Pak? Di training. Transposisi itu? Iya, di training. Jadi ada istilahnya super pixel, super resolution ya. Itu mahasiswa kemarin coba tak suruh projectnya tak suruh super resolution. Hardware lah itu kan masalah kendala kita saat ini kan ya terus terang kalau di saya Pak ya itu hardware Pak pertama. Tapi dia kebetulan ada ini Bu. Jadi kan ada beberapa mahasiswa siapa yang punya laptop GPU saya Pak. Oh ya kamu ini gitu. Iya saya ada GPU. 10 generation. Cuma kan butuh yang saya pernah itu mencoba itu kan collapse itu memori yang diberikan cuma 12 mega ya waktu itu. 12 giga tuh Bu? 12 giga ya. 12 giga data saya waktu itu adalah 1000 data, ukurannya saya kecilkan 512 Pak, bukan pixelnya itu. 10 iterasi itu langsung berhenti, memorinya tidak cukup. Ya itu mungkin karena Google Colab itu kan share dengan banyak orang ya Bu. Jadi kalau ada orang lain pakai gitu ya ini. Nah itu makanya kemarin tuh yang saya nggak setuju kalau kita Google Colabs itu ya itu kalau ada case seperti itu terus misalkan kita mau memperbesar gitu ya, memperbesar kapasitas privilege itu kan kita juga mesti bayar tuh Bu. Kalau secara jangka panjang itu yang lebih menguntungkan kalau kita punya sendiri. Itu makanya kemarin tuh seperti itu. Nah, mungkin bayangannya seperti itu, Bu. Jadi, konvolusi transposisi itu seperti itu. Jadi, bisa digunakan dalam
rekonstruksi citra itu menggunakan autoencoder, kan ada encoder decoder ya, bagian decodernya untuk memperbesar sampai ke output itu adalah konvolusi transposisi. Itu berapa keuntungannya adalah seperti itu. Terus keuntungan yang lain itu adalah nah, kalau misalkan kita mengkonvolusi, terus kemudian dari secara berjenjang, terus kemudian ukuran spasialnya semakin mengecil, kemungkinan ada informasi yang loss. Nah, informasi itu kita dapatkan lagi dengan mentransposisi konvolusi lagi. Nah, itu biasanya bagus untuk case misalkan segmentasi citra. Tadi super resolution itu tadi, seperti itu. Terus kemudian deblurring atau itu mempertajam itu ya citra ya, atau coloring ya, memberi warna pada citra hitam putih, grayscale. Seperti itu. Nah, kan sama juga Bu, grayscale kan juga. Kalau kita kan punya image RGB ya Bu ya. Kalau kita grayscale kan mudah sekali kan ya Bu ya. Ya, betul. Kan tinggal di rata-rata gitu kan. Nah, tapi kalau yang grayscale itu kita RGB kan, nah itu kan butuh informasi-informasi. R-nya yang bagian R berapa, RGB-nya berapa. Nah, itu kita learn, kita training ya, menggunakan konvolusi dan transposisi konvolusi ini gitu. Jadi sekarang itu apa-apa di learning kan Bu, apa-apa di learning kan. Itu seperti apa ya? Punya algoritma lama itu di learning kan itu misalkan apa ya? Wavelet. Nah, itu mesti transformasi ya. Intinya parameternya itu dicari dengan di learning itu. Ya. Optimasi ini ya. Jadi apa-apa misalnya jadi namanya apa-apa net gitu. Jadi sekarang itu sebenarnya ini perang ideologi sih Bu. Jadi kan ini adalah kemenangan kaum koneksionis. Kaum koneksionis ini yang learning dengan menggunakan neural network ini. Ya, itu kemarin yang salah satu dilema saya di disertasi ini. Akhirnya kan saya diskusi dengan Pak Wayan ini gimana ya? Kalau di konsepnya biologi itu kan ketika kita melihat keragaman, misalnya individu Pak ya, itu kita di biologi itu sampai tahu kan, ini keragaman ini tuh yang mana gitu ya kan? Apa fitur apa ini? Gitu. Nah itu. Nah, di sisi lain Pak Wayan saat ini kan ya saya benar lah apa yang dikatakan Pak Yudis, deep learning itu kan juga sekarang lagi banyak dipakai. Solusinya di mana saya nanti itu? Begitu dapat bagus, kita ditanya, itu fitur apa? Saya tidak bisa jawab, Pak Wayan. Itu fitur hasil learning. Lah itu, saya tidak bisa jawab. Nanti di keragaman kan di biologi itu salah satu yang dikatakan value itu adalah bisa menemukan penciri itu tadi, Pak. Dan nanti kemungkinan bisa juga Bu ya, novelty-nya dari CNN itu menambah khasanah keragaman yang ada di dalam yang sebelumnya itu tidak terbayangkan sebelumnya. Betul, tapi kalau saya lihat Pak ya, kan karena cultivar itu kan apalagi pisang Pak ya, kepok dengan kepok itu mulai dari skor 1 sampai 100 gitu aja Pak ya, itu nanti kan sangat tinggi Pak, beda satu saja, satu bukan yang ada 1, 10, 7 ini, dan ketika ketemu 8 itu Pak, kita bisa mendeskripsikan itu sudah beda. Di biologi itu tidak anggap temuan itu Pak. Nah, saya gimana Pak Yan? Ini novelnya bagus sekali ya, bisa menemukan satu ini. Iya. Nah ini cocok, makanya kemarin tuh saya ini Bu ini peluang kalau misalkan menggunakan CNN. Ketika saya kembalikan disertasinya Ibu untuk publikasi chance-nya juga tinggi. Ya itu tadi begitu ditanya, Ibu bisa enggak mendeklarasikan ini karakteristik apa? Waduh. Nah, iya novelty-nya adalah gitu. Novelty-nya Ibu adalah mencari dengan learning algorithm. Wah, itu kan satu hal yang sebelumnya baru. Itu kan harus bisa dideskripsikan sehingga orang biologi itu bisa menerima dengan khasanah mereka itu. Itulah ya, makanya divalidasi dengan biologis fitur-fitur yang ditemukan oleh learning algorithm-nya itu begitu. Jadi mereka bisa mendeskripsikan sendiri nanti kira-kira apa itu kira-kira. Tidak mungkin saya sudah deskripsikan, nanti saya belajar biologinya Ibu ya biologisnya mungkin mentornya siapa Bu Endang. Bu Endang nih bagaimana Bu? Kan namanya S3 kan partner research kan Bu. Akhirnya Pak Wayan sudah gini aja Bu.
Ibu berangkat dari pendekatan biologi, nanti kalau misalkan pasti akan ada yang bertanya, kenapa nggak pakai deep learning? Sampai coba deep learning gitu. Terus kok pokoknya sampai bisa jawab ini sudah dibandingkan kalau masing-masing kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Sampai coba wis sampai sing katanya Pak Yudi dulu kan ada yang istilahnya apa namanya? Arsitektur yang bisa langsung dipakai ya kan. Iya. Kita tinggal adjust parameter terbaiknya itu kan. Nah, itu sampai gawe. Jadikan pembanding ya kan. Sebetulnya pasti aku bisa jawab awalnya akhirnya ngomongnya gitu. Iya. 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 Oh ya, sebentar ya. Saya mungkin bisa kasihkan gambaran yang paling mudah untuk membayangkan fitur yang ditemukan oleh convolutional neural network. Mana ya? Istilahnya itu adalah interpretability. Interpretasi ya. Interpretasi ya. Itu sekarang saya concern di situ juga sekarang. Iya. Seperti yang di PCA itu kan interpretasi juga. Nah, gini. Jadi kalau PCA itu kan pendekatannya linear, Bu. Betul, ya. Ya, autoencoder itu pendekatannya non-linear. Jadi lebih menguntungkan itu nanti kelihatan banget itu di distribusi data. Kalau misalkan dalam PCA, mungkin kita secara visual belum bisa melihat perbedaannya. Tapi kalau dengan autoencoder itu tercluster bagus, Bu. Itu ada kemarin tuh masa saya suruh coba itu. Nah, ini namanya non-linear. Ini. Jadi menangkap struktur. Kalau PCA itu tidak bisa menangkap struktur dari distribusi datanya itu. Nah, ini seperti ini ya, Bu. Ini kan gambar anjing ya, Bu ya. Nah, ini ya di learning algorithm, tapi aktivasi ya output hasil konvolusi yang di dalam CNN itu misalkan kalau layer keberapa gitu, misalkan layer yang terakhir gitu kita ambil atau layer yang di pertengahan, dia tuh menunjuk kemana? Ini kan hasil klasifikasi misalkan kucing dan anjing. Nah, ketika CNN itu memutuskan bahwa citra tersebut adalah anjing, atribut mana saja yang dia lihat? Misalkan, ini bagian ini, ada bagian mata, ini kan ya, kakinya yang seperti ini, itu adalah ciri-ciri khas yang membedakan antara anjing dan kucing, ya, yang dilihat seperti itu. Nanti total features ini yang akhirnya menjadi kesimpulan akhir berupa probabilitas. Seperti kucing ini, ini telinganya ini kan khas toh. Nah, seperti itu. Ini fitur-fitur ini dicari sendiri oleh CNN ini. Kita tidak mendefinisikan. Dan dia juga bisa menebak loh, misalkan flip, misalkan ini yang ke kiri dan ke kanan itu juga sama saja invarian gitu. Jadi dia bisa mendeteksi fiturnya yang sama saja di situ, kaki ya di situ gitu. Ini kaki ya di sini. Gitu. Nah, itu hasil output aktivasi yang di tengahnya itu kita ambil, terus kita normalisasi begitu sehingga nilai-nilai yang tinggi itu direpresentasikan oleh yang cerah ini, yang lainnya itu nilainya biasanya 0 atau tidak. Seperti itu. Ini Pak, dari ini luarannya beberapa ini kan ketemu bahwa ini loh pembedanya di sini, di kepalanya, di kakinya atau itu nanti luarannya berupa apa? Angka atau? Oh, yang ini sebenarnya berupa angka, Bu. Berupa angka. Nah, nanti kita bisa melakukan kualitatif analisis dengan divalidasi dengan misalkan biologis. Bagaimana? Nah, ini seperti ini biasanya divalidasi oleh orang umum biasanya. Benar nggak biasanya kalau melihat titik-titik yang bisa mencirikan bahwa dia itu anjing atau dia kucing seperti itu. Maksudnya gini, analogi yang agak mirip kan PCA, Mbak ya. Di PCA itu kan masing-masing PC itu kan dia kombinasi linear dari input. Inputnya sudah kita ketahui ya fiturnya apa saja, terus kemudian ada koefisien vektor. Biasanya kita mengambil koefisien yang ketika kita lihat PC1. Eigen value itu, Bu. Eigen value kan nilai PC1, Pak. Ini yang A1, A2, AN-nya. Vektor loading itu ya. Nah, kalau vektor loadingnya A1, A3, A7 itu besar, berarti PC1 ini dia nanti interpretasinya lebih ke arah ini gitu. Itu kalau di PCA kan bisa dilihat dari nilai-nilai itu.
Nah, kalau yang di sini kita melihatnya nanti saya belum punya bayangan sih, Pak. Ketika kita akan menginterpretasikan itu. Sebentar ya. Mana ini ya? Menarik ini memang interpretasi ini. Yeah. Saya kemarin diskusi dengan Pak Solimon, promotor dua saya, memang dikatakan pada suatu ketika ini kita harus interpretasi sendiri, Bu. Memang tidak ada kelasnya, dia ngomong gitu. Nah, kita harus interpretasi, dia ngomong gitu. Itu istilahnya yang lebih baru lagi, ada namanya visual attribution. Ini apa? Sebenarnya itu kan kemarin yang saya tanya ke profesor yang itu yang kemarin siat itu loh, Pak Robin. Yang dasar itu ya. Dan dia juga baru ini ternyata. Oh iya. Mana ya dia supervisor? Nah ini. Yang saya khawatirkan nanti promotor atau orang di biologi itu tidak ada yang bisa membantu menginterpretasikan itu, gitu loh, Pak. Kan memang tidak banyak yang ahlinya di pisang, Pak. Ya, mungkin cari yang ahli pisang di mana? Iya, ahli nego. Iya. Ahli perpisangan atau apa, Bu? Ada itu ahli saya lupa ini pun tidak seahli. Kalau saya berikan hasil learning ini, mereka juga mungkin nggak paham juga itu, ya kan? Ya mungkin ada titik-titik. Oh iya ini gitu. Oh ini saya baru gitu. Mana itu? Oh bukan sini, bukan yang ini, yang autoencoder. Autoencoder itu ada di kan ya. Ini mungkin gambaran yang palingnya enak ini. Mana itu di halaman berapa ya? Oh ini. Nah, PCA itu sama juga neural network dengan hidden layer 1. Jadi yang ada input, terus kemudian hidden layer dan output. Ini sama mirip dengan PCA. Dan ini operasinya kan operasi linear itu bukan? Ini. Nah kita bisa lihat ini interpretasinya, misalkan kalau ada input, terus kemudian di sini unitnya itu 2 gitu katakanlah. Berarti kan kalau 2 kita bisa gambarkan secara visual X dan Y-nya. Atau dinamakan dengan latent space itu. Nah ini kita lihat ini persebaran datanya adalah seperti ini. Kita susah untuk membedakan, mendiskriminasikan antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Kita tidak latihan kelas ya Bu ya. Ini kita melatihan memvisualisasikan distribusi datanya. Nah, distribusi datanya ini kalau kita terus warnai berdasarkan kelasnya seperti begini. Jadi seperti nampak tidak diskriminannya itu karena ada informasi tentang struktur di sini. Strukturnya apa? Misalkan di handwritten digit ya. Jadi tulisan tangan untuk angka 1 sampai 9 yang namanya MNIS itu kan ada informasi strukturnya, Bu. Misalkan yang angka 9 meskipun beberapa orang itu menuliskan 999 ya tidak sama tapi kan mirip. Secara struktur kan mirip. Kita kan tahu juga ya, Bu ya. Nah, dan ini deep autoencoder ini bisa dilihat di sini di bawahnya ini. Jadi setiap layer ini atau nanti di layer yang terakhir itu dikasih semacam fungsi aktivasi seperti itu kan nanti jadinya non-linear. Nah juga informasi itu kita bisa lihat, kita bandingkan dengan 2 ini. Nah ini kita ambil. Nah jadinya distribusinya lebih apa Bu? Lebih diskriminan kan, menyebarkan. Nah dengan begitu kita berhasil mengcapture informasi tentang struktur itu. Nah ini seperti ini. Jadi ya sama juga objek-objek itu semuanya kan ada informasi tentang struktur. Jadi PCA itu tidak bisa menangkap itu. Jadi contoh yang lain adalah ini misalkan dalam temu kembali informasi. Nah, ini adalah hasil pencarian ketika kita menggunakan Euclidean distance. Yang dimana dia linear ya, linear. Nah, ketika kita mengquery dari sebanyak citra-citra yang bervariasi,
misalkan kita mengquery ini misalnya mukanya Michael Jackson, tapi ketika di return itu benda-benda yang lain itu juga dikatakan mirip dengan Michael Jackson ini, wajah Michael Jackson ini, karena dia tidak ada informasi tentang struktur linear itu seperti itu. Kita lihat nilai distribusinya juga semacam tidak ada pembeda, jadi semacam seperti random ya, kadang wajah, kadang ada yang apa namanya, dia mereturn benda-benda yang lainnya. Nah, ini adalah hasil retrieval dari autoencoder itu tadi, yang tengahnya kita ambil sebagai ciri, yaitu 25 kode. Jadi ketika kita layer konvolusi sehingga akhirnya menjadi misalkan 256 channel, itu kita diambil sebagai ciri. Hasil yang di-query seperti bagaimana? Dia meretrieve beberapa memang citra yang mirip dengan wajah Michael Jackson ini. Pada intinya adalah citra wajah. Jadi struktur wajah itu ya seperti ini, ada mata, ada alis, ada mulut, seperti ini. Yang mereka return, mereka kembalikan itu ya sama gitu. Similar, yaitu citra-citra yang berupa wajah. Jadi ini adalah keuntungan dari non-linearity. Karena dengan ini kita itu keuntungan juga. Itu kita memvisualisasikan distribusi data itu ya. Itu kalau PCA memang tidak cukup gitu. Biasanya kalau orang itu kalau tidak pakai TSNE atau pakai autoencoder seperti ini, yang dia itu memang menangkap informasi tentang struktur. Termasuk juga mungkin yang dalam morfologi atau bentuk. Itu kan juga informasi struktur kan mendominasi itu ya. Nah, itu tadi saya namanya interpretasinya itu yang agak menyulitkan itu ya. Seperti itu, Bu. Kita menginterpretasi ini. Interpretasi ya itu kan ya bisa divalidasi itu saat ini ya divalidasi dengan expert. Nah, kalau misalkan kalau dalam biologi ya dengan expert, tapi kalau misalkan interpretasi itu seperti tadi, ya, cita-cita umum seperti anjing dan kucing itu kan mungkin orang-orang kasih kan bisa. Kalau saya kan lebih spesifik ya, ini lebih ke karakteristik apa gitu ya kan? Ya seperti itu. Mungkin Ibu kalau mau membaca papernya itu GradCam itu masih 2016, yang sudah ribuan. Itu untuk mengetahui bagaimana interpretability. Namanya itu visual attribution kalau istilahnya, Bu. Visual attribution. Itu mungkin Ibu bisa visual attribution. Yang mudah dipahami itu GradCam. GradCam itu apa, Pak? GradCam itu visual attribution, Bu. Jadi gini. Jadi, sebentar ya. Ini sebenarnya saya mau mempublish paper ini berkenaan dengan itu juga, tapi dalam case video, human action video itu masih dengan apa namanya Sensei, tapi memang belum saya publish. Saya publish paling preprint gitu aja, Bu. Nanti kalau syukur-syukur accepted ya alhamdulillah itu. Soalnya overload saya sudah P1 gitu banyak. Kemarin dapat WCU saya, Bu. Ya, selamat Pak Sabarudin. Saya Pak Sabarudin. Iya, Pak Sabar. Kan Pak Sabar itu timnya Pak Prof Sutiman. Iya. Itu satu tim itu, Pak. Di apa? Kedua teratas. Lumayan 50 juta, Bu. Tapi ya belum ditransfer oleh saya gitu. Segitu itu kecil itu, Pak Sabar tim dan tim itu dananya miliaran itu, Pak. Nah iya makanya, Bu. Pak ini hasilnya 100 juta lah, Pak. Nah, kemarin kan ditawar Pak Sabar tuh sampai ngotot, Bu, sampai S3 dok kimia tak bimbing. Wah, gak mau, Mbak, saya itu membayangkan orang kimia sih mau feodal kayak gitu, wis gak cocok kan, saya bilang gitu. Pak Sabarnya enak, pengujinya orang kimia feodal itu apa saya bilang gitu. Pengujinya siapa, Bu? Nggak tahu kan, nanti kan mesti ada orang kimia kan, kalau ketemunya nanopartikel lepas orang yang seperti Prof. Sutiman enak, paling dia masih bisa menerima kemajuan ya. Kimia itu banyak yang nggak bisa menerima itu, Pak. Iya itu, Bu, ya. Kalau biologi itu masih ini, Pak, ada ilmu baru, ini itu masih mereka sambil belajar sambil ini, makanya saya sendiri kan harus bisa menjelaskan ke mereka. Kalau saya sendiri mati kutu, Pak.
Itu yang saya jadi bingung nanti. Iya. Tapi menarik ini apa visual apa itu tadi ini visual itu apa ya? Jadi menarik sekali. Termasuk kemarin itu radiologi itu kan dilihat. Oh, keputusan radiologisnya bisa seperti ini. Bisa diklasifikasi berdasarkan label, terus dilihat tengahnya itu di titik mana saja yang mereka itu apa namanya menjadi ciri khas. Misalkan misalkan paru ini misalkan terkena pneumonia, citra paru ini terkena COVID. Gitu. Kemarin tuh saya lakukan itu. Tapi termasuk di pisang ini kan nulis saya ekstrak sendiri kemampuan itu, Pak. Iya. Di pisang itu kan ada yang namanya major and lightness. Selama ini yang kalau dari sisi biologi majority ini banyak dibahas. Sementara dari komputer yang dibahas baru yang agak sulit karena kan pisang kan pohon yang berbeda itu nanti bentuknya bisa beda loh, Pak. Oh iya, pisang ya. Iya, itu yang akhirnya agak menyulitkan di situ ya kan. Saya harus mendeskripsikan itu, Pak, soalnya tugas saya ini. Ini saya biologinya ya. Iya, ini saya ngelut papernya lama ini mungkin nanti Bu bisa lihat sendiri ya. Mungkin ya judulnya aja ya nanti dikasih Pak. Ya, ini seperti ini yang handwritten digit itu Bu. Nah, ini titik-titik mana saja yang ciri khasnya itu letaknya di sini. Dia melihat pada sini. Oh, misalkan ketika sian itu, oh ini ada lengkungannya kok ini yang bagian sini. Oh, sini ada lengkungannya bagian sini ada lengkungannya. Oh, ini adalah angka 0. Terus dilihat lagi, oh di sini itu bentuknya seperti begini. Oh, yang sini bentuknya seperti begini. Nah, dia temukan lagi, oh seperti ini ciri-ciri yang seperti, oh dia menyimpulkan dia angka 2. Jadi dia bisa mendeteksi sendiri ciri-ciri yang salient, yang paling diskriminan. Nah, ini kan tidak ditemui kalau kita pakai Gaussian filter itu mungkin tidak sekaya ini gitu harusnya Bu. Ini misalkan yang Zilgovis, Beer seperti itu. Belum ada nih, UI, ITB belum menginisiasi ini. Oke, terus kemudian saya itu nanti yang untuk yang morfologi itu Pak ya? Ini judulnya adalah ketik GraphCam Visual Explanation ya, Visual Explanation. Topiknya itu kalau yang sebetulnya namanya sekarang itu Visual Explanation. Atau kalau yang lebih umum lagi namanya AI Explainable. Nah, itu kemarin yang Pak Pitoyo itu juga sekarang sedang itu juga. Oh iya, AI Explainable ya Pak gitu. Tapi dia lebih kepada bukan visual sih, dia lebih kepada kemarin itu apa ya? Grafik kalau nggak salah itu. Grafik, lihat apa namanya dari grafik, karakter grafik mana yang paling untuk apa ini ya COVID itu kalau nggak salah karakter grafik mana yang paling diskriminan. Saya mencari itu Pak. Iya, ya tentunya yang bercandra lebih mudah karena berangkatnya dari JST. Makanya kalau nerangin gini ke mahasiswa S3 punya seharusnya lebih mudah. Iya. Saya kemarin kan dapat histogram saya tahu Pak. Kenapa saya tahu ini pembedanya di sini. Tetapi saya tidak bisa secara otomatis program itu bisa ini loh, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Nah, ya itu ya ini namanya feature learning. Feature learning sedang in sekarang itu. Makanya itu pada saat dulu S3 itu kan 2014, 2015 itu pas pada masa-masa itu rentang di mana orang-orang itu eksodus dari feature engineering ke feature learning. Feature engineering ya paling menggunakan fitur-fitur di histogram seperti sieve, seperti histogram of gradient, histogram of flow, terus dimasukkan ke dalam SVM seperti itu Bu. Yang model-model itu ke deep learning. Jadi pada masa-masa itu. Jadi ada yang proyeknya tentang feature engineering dibuang sudah langsung berbondong pindah ke feature learning gitu. Ada yang susah masuk ke jurnal. Saya dulu awal-awal sebelumnya belum deep learning ya, masih seperti itu, saya mengekstraksi fitur sendiri dengan menggunakan wavelet, dengan menggunakan varian wavelet yang bermacam-macam variasinya itu. Terus kemudian saya fitkan ke SVM. Tentunya ada
pre-processing tertentu yang lebih detail ya daripada itu. Tapi intinya saya melakukan feature engineering ya seperti itu. Ya apa namanya tertolak gitu. Atau kalau tidak mesti ada suruh bandingkan dengan deep learning gitu. Akhirnya saya cari deep learning yang apanya pada saat itu yang dia tidak mentrain dengan data yang banyak. Jadi bisa saya komparasi apa namanya akurasinya itu tidak apa namanya berbeda jauh gitu. Kalau head to head misalkan menggunakan data yang besar itu jelas kalah. Nah, itu ada ya. Oke, terus kemudian lanjutkan ini 27 dan 28 apakah ada formula yang bisa digunakan untuk menghitung jumlah parameter. Jadi kalau formula itu ini saja Bu, ini saja. Mana ya? Tadi itu MLP dan CNN. Oke. Oke. Formula yang ini ya Bu ya? Oh ya itu. Jadi mudahnya mungkin adalah jumlah channel input dikalikan dimensi dari filternya dikalikan jumlah channel output. Jadi kalau misalkan ada input sini jumlah channelnya berapa ini? 1. Terus kemudian dikonvolusi dengan K kalikan K atau 5 kalikan 5. Terus kemudian dia nanti akan menghasilkan jumlah output yang jumlah ini. Jadi kalau saya misalkan bisa kasihkan gambaran tuh seperti gini. Mana ya ini anunya? Oke, ini sudah ada belum sih dia? Oh ini. Nah, oke. Kalau ada pen ini misalnya bisa coret-coret. Biasanya saya sukanya coret-coret. Ini kan ada input image. Nah, input image itu, nah biasanya kalau dalam visualisasi CNN itu kernelnya itu tidak diikutsertakan biasanya. Jadi langsung misalkan input gitu kan RGB, sebenarnya langsung outputnya dari hasil konvolusi, outputnya dari hasil konvolusi, outputnya dari hasil konvolusi seperti itu. Padahal ya mungkin kita bisa menggambarkan kernelnya seperti ini, misalkan RGB ya di konvolusi dengan kernel ini. Nah, ini kernelnya ini adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 kali 3 ada berapa buah? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita bisa nambahkan ini 5. Atau 5-nya bisa ditaruh di belakang juga bisa. Nah, 5 ini yang dikatakan sebagai output channel. 3 ini dikatakan sebagai input channel. Input channelnya ada berapa Bu? Ada 3 kan? 3. Ini ukuran input image-nya berapa lah. Ya, tapi ya yang jelas input channelnya ada 3 channel. Nanti kernelnya itu harus mengakomodir ini, inputnya ada 3 channel, persatuan kernelnya itu juga harus ada 3 channel seperti itu. Nah, jadi ketika kita konvolusi ini hasilnya ini nanti ditambahkan. Kan kalau kayak perseptron itu Bu, kan input terus ditambahkan kan hasilnya kan ya Bu ya. Sama dengan seperti itu, ini tambahkan hasilnya adalah ini outputnya. Outputnya ada berapa? Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Makanya ini dikatakan sebagai output channel karena dia menghasilkan 5 output channel tadi itu dari 5 channelnya ada, kernelnya ada 5 Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Itu kita tentukan sendiri atau? Kita tentukan sendiri ya, bisa kita definisikan sendiri. Kita training sendiri ininya ya, jumlah ininya. Ya, ya tentunya kalau kita 6 ya nggak cocok Bu. 6 bisa, masih bisa. 6 bisa. Yang nggak cocok nanti ini input channelnya ini. Kira-kira ini 4 itu kan nggak cocok, ini kan 3. Misalkan kernelnya itu 3 kalikan 3, depth-nya 4 gitu ya Bu ya. Kan nggak cocok, inputnya kan 3. Harus kita 3 kali 3, depth-nya 3. Mana ya ini? Depth-nya 3. Yang 5 tadi itu Pak? Yang 5 ini nih 1, 2, 3, 4. Berarti kan kita nggak ada istilahnya nggak ada seperti itu tadi ya, depth-nya yang cocok 3 atau kalau outputnya bisa 3, berapapun ya benar. Berapapun ya.
Iya, mau kita 100 kayak cuma ya jumlah parameternya kan semakin besar banyak ya. Jadi yang disebut parameter itu ya kernelnya ini Bu, sama biasnya itu. Ya seperti itu. Gambarannya adalah seperti itu. Berarti ini kalau misalkan kita ini kan termasuk yang kita train Pak ya, kita latih ya. Iya, yang kita latih ini yang kenal ini nilai-nilai di dalamnya ini. Nanti backprop-nya itu nih. Nanti kalau dalam rantai itu nanti ada backprop terhadap input, ada backprop terhadap bobot. Backprop terhadap bobot itu nanti yang ya, gradiennya akan mengupdate ini semua nih. Dan gradiennya itu dicapai berantai. Misalkan dari layer yang paling bawah menuju paling atas itu dikali-kalikan. Nah itu ada problem lagi Bu. Wah ini banyak sekali ilmunya. Backprop ya lah ini. Ini ngoding dewe ya gak sanggup Pak ini. Terlalu lama Bu. Apa namanya untuk meng-catch up itu. Jadi ya, kecuali kalau mahasiswanya, pas saya ngoding sendiri from scratch. Tapi sebenarnya tidak apa-apa Bu. Mungkin tidak apa-apa, tapi sebenarnya saya batasi. Misalkan tidak terlalu banyak layernya, ataukah apa namanya datanya itu tidak terlalu banyak gitu. Ya itu mungkin kompensasi bagi dia untuk coding from scratch ya Bu ya. Nah, biasanya kalau dia framework, ya sekalian gitu, sama saja effortnya kalau kita menggunakan memproses data yang besar. Coba nanti kernelnya divisualisasikan bagaimana, itu kan menarik. Nanti pengujiannya ditambah, itu kan mereka kan bisa melakukan dengan lebih cepat tuh. Pak Yudis ada mahasiswa S1 yang ini barangkali ya Pak ya, saya diizinkan untuk menawarkan ya kan. Entah itu ke S2, yang paling bagus memang sebenarnya S2 sih, lebih enak diajak diskusi. Cuma saya harus tahu batasan. Nanti yang batasan disertasi saya sampai di sini. Tapi dia menggunakan dataset saya kan tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa Bu. Tapi ya, nanti batasan dia di mana gitu ya kan. Jadi saya kemarin juga Bu Yuita tanya itu bagaimana. Akhirnya saya bikin seperti itu. Jadi ada dua pendekatan, mau dengan Scratch atau kan dengan PyTorch. Ya. Masing-masing ada trade-off-nya sendiri-sendiri. Jadi iya begitu ya. Jadi dengan begitu lebih enak gitu. Atau saya coba sih nanti kalau tidak ketemu mahasiswa S1, S2, saya coba dengan... Saya ada berapa ya, 2 mahasiswa yang pembimbing 1. Saya sebagai pembimbing 1 itu apa namanya itu afektif dengan datanya itu, dia pakai data umum Bu. Itu sekitar 400.000 loh dia selesai. Ya laptopnya bagus. Dia ini juga ya. Ya pakai collab kalau salah Bu. Pakai collab dia. Kok bisa? Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. 400.000 loh Pak. 400.000 dengan apa namanya ResNet, pakai ResNet itu. Terus tapi dia secara perhitungan itu tepat itu. Dia di kelas saya tuh yang satu-satunya yang benar itu dia. Sampai dia forward sampai backwardnya tuh benar. Wah ini sampai dia tuh pernah dia bisa sampai dia itu bisa mengkoreksi saya. Jadi ketika saya kasih soal ya, karena saya tidak teliti, itu saya naruh jumlah kernelnya itu kurang gitu. Dia Pak ini sebenarnya kurang, dia tahu. Akhirnya ya. Mahasiswa ini tipenya hampir mirip dengan Loka yang dulu di Jepang itu loh Pak. Iya. Itu dia punyakan, anak ini punyakan kalau mau lanjut sekolah itu pasti dia bagus. Ya. Makanya kemarin sudah pengujianmu dibanyakin, terus kamu compare dengan paper yang Afeknetik kebetulan tahun 2018 ini. Kalau misalkan kamu bisa hasilnya lebih baik, ini saya tawarkan jurnal Q2. Mau jurnal bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Saya coba bahasa Inggris Pak gitu. Ya udah nih sini coba Springer ini ada ini sebenarnya levelnya tidak terlalu tinggi. Q2. Coba nanti kamu kirim sini mau nggak ya? Ya mau Pak gitu. Jadi dia pun kalau misalkan nanti saya sebenarnya ada satu mata kuliah yang tidak belum pasti keluar nilainya setelah 1 Januari gitu loh Bu, sebelum 1 Januari. Jadi bisa kemungkinan dia tuh bisa extend. Wah, kalau saya bilang, kalau gitu kesempatan untuk mengkayakan risetmu ini ya. Oh iya Pak gitu. Saya biasanya kalau anak-anak yang seperti itu kan, kalau Pak Wayan ya ditawari Pak. Mau enggak S2 di Wilkom? Nanti publikasi ini tak bayar nih, Pak Wayan gitu. Untuk paper.
Pak Wayan kan dia bisa mencarikan dana-dana, kata saya bantu apa namanya SPP. Oh. Ini enak pejabat kok, Pak. Ya kok tak tawari bisa kok nanti bareng Pak Wayan gitu. Tuanya Pak Wayan. Pak Wayan ini kok bisa mlebu jurnal Pak Wayan ini Pak Wayan. Saya kan Pak Wayan tak pegang sebagai promotor satu saya. Soalnya ono sing danai ya, Bu. Dia pemegang kekuasaan dana di Pilkom, Pak. Soalnya itu, Pak. Terus akhirnya Pak Wayan kalau ada mahasiswa S2-nya, Pak, oh ya nanti saya carikan, Bu. Ya, bilangnya kan riset saya nanti kan bisa terbantu dengan dana-dana yang ada gitu, Pak. Iya, tapi bisa juga loh Bu, ada jurnal bagus yang free itu juga ada banyak. Tapi ya ngeden juga reviewnya. Saya dapat 2. Elsevier itu free. Tapi ya reviewnya itu itu saya debat sama yang orang top ya, sampai dia tuh tahu saat detail-detailnya metode saya itu bagaimana gitu. Wah, kalau itu ya nanti berhadapan dengan orang-orang seperti itu reviewnya. Jadi kalau promotor saya sekarang ini gini, saya cuma dipesan ibu, yang penting lulus dulu. Yang penting lulus dulu. Nanti kalau mau jurnal-jurnal yang fee-nya lebih tinggi, lebih bagus, lebih ini, kerjakan setelah lulus untuk kepangkatan ibu. Siap, Bu. Biologi itu yang di ini akreditasi, Pak. Lulus tepat waktu itu nilainya paling tinggi katanya di akreditasi. Oh gitu? Iya. Oh. Ibu lulus dulu, saya kan menawarkan, saya mau publikasi ini lebih dari ini. Ibu publikasinya 2 jurnal, 2 prosiding, jurnalnya Q3 cukup. Ngomong gitu kan langsung sama Bu Indra. Biar cepat lulus, dia ngomong gitu. Manut aja lah, saya bilang. Ya. Berapa jurnal loh Bu syaratnya? Minimal kan 2 jurnal, 2 prosiding itu katanya sudah kumlot, Pak. Oh gitu? Yang penting Scopus semua. Oh gitu ya. Dan itu saya sudah bebas ujian terbuka. Nggak ikut itu. Oh iya, gitu ya. Jadi kalau misalkan saya bisa nambah 1 lagi, mungkin bebas ujian tertutup gitu kan, Pak. Cuma formalitas gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini seperti ini ya Bu ya. Oke, ya saya sudah bisa menangkap ini. Ya, ini kan sama seperti Ibu itu kalau ngajar di SD, jaringan syaraf tiruan itu kalau perseptron, ya kan sama kan seperti itu. Ya, hanya 1 layer kan, cuma kalau perseptron ini kan layernya banyak. Nah, nanti kira-kira, oke, nanti kalau misalkan mau ditambahkan layer berikutnya, kira-kira Bu Chandra apakah bisa memperkirakan kernelnya itu berapa kali berapa? Nah, itu yang termasuk yang saya ini, Pak, bagaimana menentukan tadi kan saya tanyakan juga ya, kok itu dapat 5 itu apakah ada aturannya atau tidak? Nah, oke, 5 ini tidak ada aturannya. Tapi ketika dia menuju layar berikutnya, 5 ini jadi wajib nggak, Bu? Ikut kan, Pak, itu? Iya. Itu mengikuti atau berubah, Pak? Ya mengikuti. Mengikuti kan, tetap 5. Jadi ketika ini kan jadinya output aktivasinya, ini jadi kecil gini, soalnya ada poolingnya. Jadi ketika di pooling dimampatkan seperti wajah jadi 3 kali 3 gitu ya. 3 kali 3 berarti nanti inputnya ada berapa, Bu? Ini ada 1, tetap 5. 3, 4, 5. Jadi input channelnya ada untuk layar berikutnya. Input channelnya ada 5 tetap. Input channelnya ada 5. Nah, kernelnya terserah. Yang memenuhi ini ya 3 kali 3 lah paling gede kan ya. Berarti 5 kali 3 kali 3 kali 5 kali 3 kali 3 kali output channelnya. Nah, output channelnya bisa bebas, terserah mau berapa. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada kernel yang persatuannya itu 5 kali 3 kali 3. Atau 3 kali 5, 3 kali 5. Ini sebenarnya saya mau nge-share ini. Apa namanya itu? OneNote. Bisa dituliskan dulu. Nah, ya ini ya. Apakah ada? Oh, ini dulu yang kemarin saya kasihkan ke mahasiswa itu sebenarnya. Nah, ini.
Oke, saya share load. Share. Nah ini tugasnya mahasiswa kemarin. Ya. Oh, oke. Jadi seperti ini Bu. Kalau kan ini ketika sudah di apa namanya konvolusi outputnya, ini output aktivasinya ini kan misalkan di sini hasilnya ini kan 2 kali 3 kali 3 gitu ya. Nah, kalau kita menyediakan 2 kernel di sini, berarti nanti outputnya adalah sejumlah berapa Bu? Output channelnya adalah sejumlah 2 ya, benar 2. Output channelnya adalah 2. Nah seperti itu. Jadi oke, ini transpose apa? Transpose konvolusi. Transpose konvolusi. Transpose. Nah ini juga ini 2 kernelnya, nanti ada misalnya ini 1, 2. Ini juga 2 kernel, ini jadi 1, ini jadi 2. Ini autoencoder ini. Autoencoder yang mana ini adalah transpose konvolusi, ini adalah konvolusi, ini adalah konvolusi. Jadi seperti itu. Jadi yang depan mengikuti yang belakangnya. Ini saya kasih contoh lagi. Jadi kan ini ada inputnya ya Bu ya, 3 channel ya Bu ya. 3 channel. Terus kemudian kernelnya itu harus mengikuti. Jadi entah Bu Chandra itu nanti mau pakai ini layer input. Terus kemudian misalkan mau pakai 3 kernel gitu ya. Nah, 3 kernel itu masing-masing harus ada 3 channel Bu. Ya Bu ya. Oke, ya. Sudah kelihatan ya Bu ya. Bisa Pak. Nah ini dikonvolusi dengan ini. Nanti terus ini dikonvolusi dengan yang ini dikonvolusikan dengan yang ini. Nanti pada layer berikutnya, layer pertama, outputnya itu berapa channel Bu? Outputnya ada? Tadi yang 3 kan layer channel input. Ya ini apa, kita anggap kita tidak perlu tahu lah ukuran dari kernelnya berapa dan ukuran dari inputnya berapa. Kita hanya berbicara nanti kira-kira jumlah channelnya itu berapa. Outputnya tadi ada? Ya ini yang tadi ya, saya belum paham tuh kata ini Pak. Ada 3 Bu. Jadi yang ini, dan ini. Jadi ada 3. Keputusan 3 tadi itu berdasarkan? Yang mana? Yang 3 yang mana? 3 output. Yang ini. Berdasarkan hasil konvolusi ke kernelnya ini. Ini kan konvolusi ke kernel yang ini, terus kemudian ditambahkan. Ini semuanya ditambahkan, ini ditambahkan. Jadinya itu masing-masing ini Bu. Jadi masing-masing ini. Nah. Masih bingung saya, Pak. Bingung Bu. Kalau ini inputnya kan 3 Bu. Ini kan 3 channel. Saya misalkan spasialnya berapa lah? 3 kali misalkan 28 kali kan 28 gitulah. Tapi kan kita nanti bicara banyaknya channel per layernya itu nanti. Nah ini misalkan kita konvolusi, misalkan ini channel kernelnya. Saya ada 3 kernel pada layer ini, yang masing-masing kernel itu besarnya 3 kali misalkan spasialnya spasial dari kernel berapa, 3 kali 3 misalkan gitu ya Bu ya. Nanti ini juga ini 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini dikonvolusi dengan yang ini,
yang ini dikonvolusi dengan yang ini dikonvolusi dengan yang ini. Jadi terus kemudian ditambahkan dari masing-masing itu nanti menghasilkan output ini masing-masingnya. Jadi outputnya ini itu nanti berapa ini? Ya nggak tahu nanti 28 kalikan 28 dikonvolusi dengan 3 kali 3 berapa, mungkin bisa dilihat dari rumusnya itu tadi. Ya. Nah nanti yang kedua mau berapa lagi Bu? Berarti saya harus punya berapa channel ini? Channel per kernelnya itu? 3 kan? Kalau ya 3. Jadi 3 kita bisa mau memberi kernel sebanyak mungkin ya boleh. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti berarti output layer pada layer yang kedua ini, katakan kedua ke 1. Ini nanti ada berapa channel? Yang pertama tadi kan 3. Yang kedua ini kira-kira ada berapa? Outputnya ada berapa? 8. 8 ya, benar. Berarti ada 8. 1, 2, 3, 4. Nah, begitu seterusnya Bu. Jadi ini kan jadi apa? Gini terus ini. Nah, berarti bisa dibayangkan nanti apa per kernelnya pada layer berikutnya jumlah channelnya harus berapa? 8. Ya, 8 ya. Nah, entah kita bisa mau berapa ini. Nah, jumlah parameternya itu yang ini, yang jumlah parameternya yang kernelnya ini tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan terus. Tapi karena konvolusi ini ya channelnya bertambah, tapi ukuran spasialnya di sini nanti kira-kira mengecil atau tetap atau bertambah? Kalau ukuran spasialnya kan kalau tidak ada paddingnya kan bisa mengecil satu. Ya mengecil terus ya Bu ya, mengecil. Jadi kecenderungannya semakin dalam itu ukuran spasialnya mengecil, tapi jumlah channelnya bertambah. Jadi kalau misalkan dalam AlexNet gitu. Saya makan AlexNet. Iya gambar sing enak ya. Nah ini wis saya sharekan. Nah ini Bu, ini kan bisa kita lihat ya. Jumlah channelnya itu semakin bertambah, akan tetapi nanti ya, tapi tergantung apa namanya. Tergantung kernelnya itu tadi ya. Ini ukuran spasialnya akan semakin mengecil. Biasanya seperti itu. Jadi ukuran spasial itu akan semakin mengecil ataukah tetap. Faktor dari mengecilnya ini bisa karena konvolusi ataukah karena pooling. Dan terakhir itu ada namanya classification layer di sini itu dimanfaatkan. Jadi yang segini itu dimanfaatkan jadi satu dimensi untuk kemudian dilakukan multi-layer perceptron seperti biasanya. Nah, terus kemudian softmax, baru decision. Jadi biasa ada pembagian, yaitu ini adalah bagian feature extraction-nya, convolutional ini, dan yang terakhir adalah classification layer, fully connected layer-nya itu. Ini bayangkan kalau misalkan kita mau mengklasifikasikan mulai dari layer yang pertama, ini tentunya kan besar sekali Bu. Koneksinya berapa coba? Tapi dengan diturunkan seperti gini, selain kita mendapatkan informasi interdependensi antara berbasiskan lokasi, spatial location, itu atau tentang struktur, itu juga semakin mengecilkan dimensi sehingga classifier ini tidak memproses dimensi terlalu besar. Kita mendapatkan informasi struktur di bawah ini, dan dengan dimensi yang lebih kecil kita bisa mengklasifikasikannya dengan mudah dan juga kaya akan fitur, jadi lebih lebih akurat. Seperti itu. Terus kemudian berikutnya adalah apakah ada video dari materi yang diberikan lebih terutama untuk implementasi CNN? Videonya ada Bu di channel yang itu, channel saya itu ada. Terus apakah ada referensi yang bisa digunakan untuk memilih net? Nanti Ibu bisa cari
papernya masing-masing AlexNet, ViGNet bisa di googling ya Bu ya, bisa dicari. Pak, ini di apa? Ini kan apa arsitektur yang standar Pak ya? Itu di Standar. Ada ininya Pak, yang tinggal pakai. Ada. Ya, nama-nama ini banyak ini di GitHub ini. Orang sudah banyak yang bikin. Tidak, kalau dalam PyTorch itu tidak dibendel Bu, jadi tidak ada bendel AlexNet, ViGNet. Nah itu menariknya seperti itu. Tapi yang dilakukan orang itu adalah menata seperti Lego, Bu, menata konvolusi gitu. Nah titiknya sini ada berapa convolution layer, fully connected layer gitu. Jadi seperti kita bangun Lego gitu. Nah itu yang dilakukan oleh PyTorch itu di GitHub-nya itu banyak. Ibu nanti bisa cari ya, AlexNet, ViGNet atau GoogleNet, gitu. ResNet. Berarti ini dalam bentuk satu package gitu Pak ya? Bukan dalam bentuk package Bu, bukan dalam bentuk misalkan gini, saya punya contoh, oh nih, saya keseringkan. Ini si blok bottleneck yang ini aja. Nah ini kan seperti ini, jadi kita kan bikin seperti objek itu loh, objek dari arsitekturnya, misalkan ResNet-nya itu. Nah terus kemudian kita definisikan atribut-atribut ya, initnya seperti ini, terus kemudian layernya mau berapa, misalkan layer 1, ini ada fungsinya make layer seperti ini. Ini layer kedua, make layer. Yang kita definisikan itu adalah di sini untuk nanti ada di dokumentasinya, ada input channelnya berapa, terus stride-nya berapa, gitu. Nanti terus kemudian dimensinya mau berapa, atau kernel size-nya. Ini fungsi di dalamnya, ini fungsi dasarnya itu ini. Jadi seperti gue langsung fungsi dasarnya. Ini NN, misalkan NN itu dari PyTorch-nya convolution 2D ini yang didefinisikan, misalkan ini input channel. Nah, input channelnya ini 3. Terus kernel size-nya berapa? 7x7 ini. Stride-nya 2, padding-nya 3 gitu. Pakai bias enggak? Kalau nggak pakai bias false gitu. Jadi ini deklarasikan konvolusinya, ini konvolusi 1 misalkan seperti itu. Ini self make layer ini ada fungsi lagi self. Nah, ini self. Ini sebenarnya lebih advance ya, advance daripada yang bangsanya AlexNet itu, karena ini ada residual layernya. Ini ada blok-blok layernya. Nanti ketika dipanggilnya seperti ini forward dari yang sudah diinisialisasi tadi, misalkan self dengan conv 1, misalkan terus kemudian input X, keluarnya X, ini masuk ke batch normalization 1, input X, keluarnya X, masuk ke aktivasi relu, nah, seperti ini. Terus max pooling, masuk ke layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, average pool, terus flatten, terus kemudian ke FC layer. Nah ini apa namanya method forwardnya nih. Method forward ini ketika setiap kali image itu masuk, terus kemudian diproses, ya nanti melalui skema ini terus menerus. Ini kan masuk ke forward propagasi. Nah, forward propagasi memanggil forward IMPML ini seperti ini. Di runtutan ini sampai keluar dari FC, ya sudah langsung kita hitung apa namanya gradiennya atau backwardnya itu. Tapi ini di fungsi yang lain. Ini memanggil, misalkan sini model 4. Saya bikin banyak modelnya, ada model 5, model 6, model 7, model 8. Banyak sekali. Ya, kalau misalkan berbeda apa tadi itu kernel dan sebagainya kan ini lagi gimana ya? Apanya? Tadi ini kan berarti kan kita buat metode sendiri kan, definisi di kelas. Saya pikirnya tadi itu kayak saya AlexNet itu sudah apa ya, arsitektur yang sudah pasti bisa dipakai dalam bentuk regresi gitu loh. Lah itu kalau keras itu ada tuh abstraksinya langsung panggil AlexNet gitu. Makanya kemarin apa teman-teman mahasiswa, kamu pakai PyTorch ya, bisa kamu memahami OOP-nya ya kayak gini. Jadi level abstraksinya ya cuma memanggil konvolusi ini apa tadi NN convolution ini tadi seperti ini.
Panggil normalization layer ini, panggil aktivasi relu gini. Nah, tapi kita mendeklarasikan apa-apa yang diperlukan di dalam arsitekturnya itu. Kalau yang di Keras itu nggak bisa ini. Kalau yang misalkan contoh Pro saja ya, kan sudah ada library di Python-nya, tapi kita bisa ngatur ya. Katanya tapi kalau Keras jumlah ininya berapa, jumlah itu layarnya berapa, masing-masing hidden layarnya pakai apa, itu yang itu Keras itu kaku di masalah situnya, Bu. Oh, itu enggak bisa itu yang oh, ya, kalau enggak bisa ya enggak bisa kita buat untuk training enggak Pak kalau gitu. Apanya? Yang bisa. Ya yang status gitu. Apanya, Bu? Kalau kita enggak bisa ngatur. Kalau rutin ininya dia tuh abstraksi aja, Bu, untuk rutin trainingnya untuk backprop, untuk forward dan backprop itu dia pakai TensorFlow. Jadi TensorFlow itu di wrapping lagi sama level abstraksi yang lebih tinggi yang dinamakan Keras itu tadi. Jadi ada library TensorFlow yang murni, ada library Keras itu sudah mem-wrapping TensorFlow-nya itu tadi. Kalau TensorFlow ya masih sama dengan PyTorch ini, kita harus mendefinisikan per layer-layernya gitu. Iya, yang kemarin kan saya sempat melihat yang TensorFlow itu kan harus kita ini sendiri ya. Iya. Ya kalau misalnya kalau AI engineer itu ya lebih prefer yang gini, PyTorch atau apa namanya TensorFlow itu. Kalau Keras kita kaku untuk memodifikasinya. Tapi ini kan kombinasinya kan sangat banyak sekali nih Pak ya. Ambil contoh yang sederhana saja, Bu. Yang katakanlah AlexNet PyTorch itu atau boleh Pak, Bu. Versi mudah ya. Yang mana ya? Nah, mungkin ini lebih mudah, Bu. Bisa nemu di GitHub, ini ada nih. Ada orang buat nih. Yang AlexNet. Mana ya nih? Nah, ini kelas AlexNet, nah tinggal manggil ini NN 2D relu gini average full self classifier-nya yang tadi yang bagian bawah itu yang fully connected layer itu yang FC itu, nah itu sini panggil ini. Pak, kalau saya sebagai pemula Pak ya, sebagai pemula ini kan saya juga tidak tahu ini arsitekturnya benar AlexNet atau bukan. Enggak apa-apa, Bu, ini kan betul AlexNet, Bu. Jadi kan input 3 output 64, terus layer berikutnya input 64, output 192, berikutnya input 192, output 384. Berikutnya input 384, output channelnya 256. Terus ini 256. Ya, ini AlexNet, Bu. Ini mungkin sudah di refer ke papernya. Kan di papernya kan ada informasi ininya, Bu. Informasi apa namanya itu ya. Struktur dari arsitekturnya. Oh gitu, sudah ada ininya ya. Iya. Ini mungkin Ibu bisa mempelajari ini dari Torch Vision ini Ibu bisa pelajari ini AlexNet. Saya bagikan. Jadi biasanya gitu. Jadi biasanya kalau mahasiswa atau yang S2 juga, jadi biar cepat catch-up-nya itu, biar tidak dia itu meraba-raba dari bawah ke suwen. Jadi ini GitHub-nya kok pelajari, kalau misalkan kamu sudah paham dari apa-apanya nanti buat tesis itu gampang, kamu mesti punya ide untuk memodifikasi. Pokoknya dioprek aja ini. Tuh. Ini mana ya ini ya? Oh, saya tulis di chat. Jadi GitHub, terus ini AlexNet. Nah ini banyak model. Jadi selain AlexNet ada juga PGG kalau nggak salah. Jadi Bu Chandra tinggal pakai aja nih kelas AlexNet tinggal dipanggil. Berarti yang di papernya itu memang sudah ditentukan ini Pak ya. Berapa kali konvolusi, berapa kali ini sudah ini ya. Terus jumlah panelnya itu memang sudah ditetapkan di papernya itu ya. Iya, sudah fix itu loh. Nah kalau kita mau bikin arsitektur sendiri kita bisa namai sebebas kita, misalkan UDisNet gitu bisa. Yang saya bayangkan kan lah itu kita nyari kombinasinya kan. Ya kan trial and error. Kalau misalkan dia penelitiannya memang di situ ya mungkin kan nanti dia novelty-nya arsitektur baru misalkan UDisNet itu. Kemarin tuh di JTIK itu
ada dari LIPI, itu dinamai kayu net. Jadi dia itu mengklasifikasi jenis-jenis kayu tuh pakai CNN. Dia mencari arsitektur sendiri ya? Ya, tapi ya mereka sendiri. mencari arsitekturnya sendiri. Jadi kemudian ada 2. Dan sekarang yang lagi ketul riset CNN kayaknya LIPI sama UI kayaknya. LIPI sama UI. UI itu juga masih ada beberapa yang ke situ. Ya itu mahasiswa-mahasiswanya yang kuliah di luar suruh ngajar di situ. Ya mereka membawa CNN rata-rata. Masuk ITS itu lumayan, Pak. Yang dari Poltek itu dia juga deep learning, Mbak. Di Jepangnya kayaknya itu. Pak, iya, Bu. Tapi rata-rata nggak terlalu dalam, Bu, kalau saya lihat, Bu. Kemarin itu ada satu tuh, Pak Agus saja sampai ngirim ke lab saya kok itu, mahasiswanya. Oh, keterima jurnal bagus itu, patent recognition letters itu. Masalahnya, Mbak Raya Rasmaya, itu mahasiswa S3-nya yang dapat mahasiswa dikti, 6 bulan suruh ke lab di tempat saya itu di Jepang itu. Soalnya kan mencari kombinasi yang pas ini kan juga. Atau ya pakai aja. Kalau mungkin kalau Bu Chandra kan nanti kan novelty-nya kan tidak di situ. Pakai yang sudah established saja seperti AlexNet itu. Ya. Sebenarnya kalau saya itu lebih novelty-nya itu mungkin lebih ke bisa bahasa gampangnya menginterpretasi tadi itu. Iya, tadi itu ya fokus di situnya saja. Jadi tidak perlu yang lain-lainnya gitu. Jadi makanya kan saya kan memang topik saya itu lebih ke arah fitur dominan apa yang bisa muncul. Jadi kan arahnya interpretasi tadi. Kalau saya bisa menginterpretasikan, bisa menemukan di pisang ini di maturity dari bentuk yang berbeda-beda, masing-masing tandan, masing-masing umur, langsung di mana sih bisa menginterpretasikan itu kayaknya menjadi satu temuan baru yang untuk nanti dikembangkan. Kalau diduplikasi bisa diduplikasi di pisang yang kultivar yang berbeda, berarti itu kan sudah temuan, toh, Pak. Iya. Ya jadi ya tinggal fokuskan di situ. Kalau riset ya tidak perlu semuanya kita pikirkan udah mari-mari. Memang benar, fokus saya di situnya. Nah kalau begitu ya nanti Ibu Chandra banyak oprek di fokusnya situ. Jadi kalau yang sini ya tinggal pakai yang sudah established saja. Pakein aja ya. Masalah ya. Kecuali kalau kontribusinya memang membangun arsitektur yang baru, nah itu beda lagi. Tapi kan Ibu Chandra kan tidak di situ kontribusinya itu nanti. Katakanlah misalkan di AlexNet ini, Mbak ya. Terus saya bisa menemukan, oh ini loh pencirinya ada di sini. Terus iya itu kan sudah, iya. Diinterpretasi, oh ini kayaknya penciri ini itu menunjukkan bahwa ini adalah morfologi dia. Iya. Dan nanti papernya itu tidak perlu, Bu, cukup direferensikan saja menggunakan AlexNet gini gitu. Tapi lebih banyak membahas tentang interpretasinya itu nanti. Iya. Oke, baik. Saya sudah punya bayangan, Mbak. Ya. Oke, terus kemudian tadi pertanyaan lanjutannya apa ya? Oke. Pada materi pertama dijelaskan tentang transfer learning. Apakah tujuan dilakukannya transfer learning? Nah, kalau transfer learning itu adalah transfer bobot, Bu. Jadi misalkan saya sudah mentraining. Biasanya kalau mentraining, ya neural network lah, bisa apapun CNN atau apapun, bobotnya biasanya pertama apa? Random dulu ya, Bu ya. Random. Nah, ini tidak random, yaitu bobotnya itu hasil training pada dataset sebelumnya. Begitu. Yang ditransfer ke dalam case yang lebih spesifik. Nah, misalkan saya mentraining tadi AlexNet ya. AlexNet mentraining pada domain data ImageNet. ImageNet itu adalah dataset citra yang berisi 14 juta citra dan 1000 kelas. Saya training di situ di big data situ dengan harapan bahwa mendapatkan fitur-fitur yang kaya. Nah, karena datasetnya banyak dan variasinya tinggi sekali ya, kita kaya. Nah, parameter hasil trainingnya itu nanti digunakan sebagai initial learning ketika saya akan misalkan mentraining pisang, dataset pisang. Jadi parameter bobotnya tidak memulai dari 0, melainkan melalui dari hasil training pada image-nya itu tadi, yang namanya fine tuning. Jadi fine tuning adalah kita mentraining dari bobot yang tidak random lagi, yaitu dari bobot hasil latih dari dataset yang lebih besar. Pak, ini yang dimaksud bobot itu bobot di tahap classifier-nya atau? Bobot di yang di kernel-kernelnya itu. Parameter-parameternya mulai dari konvolusi dan itu. Iya, sampai terakhir semuanya. Atau bisa dipilih, misalkan mau yang layer 1 saja bisa,
layer 2 saja bisa, tapi biasanya yang ditransfer itu yang convolution layer-nya, biasanya yang dari layer 1 sampai sebelum classifier itu. Seperti gitu. Ini sudah ada apa namanya untuk transfer ini, saya nggak tahu ya apa namanya ya. Nah nanti akhirnya saya bingung ngomongnya. Gimana Bu? Saya pikirkan lagi Pak, nanti bahasa yang paling enak ya Pak. Iya. Mengutarakannya bingung saya. Tapi tahu ya Bu ya transfer learning ya Bu ya. Oke, maksudnya sudah ini ya. Biasanya juga untuk mengkompensasi apabila data latih kita itu tidak terlalu banyak gitu. Terus apakah yang dimaksud data sejenis sama objeknya, misalnya objek apel dengan apel? Oke, jadi data sejenis itu bukan itunya. Jadi data sejenis itu lebih low level dari itu. Jadi misalkan RGB sama-sama RGB. Terus kemudian misalkan citra natural dengan citra natural, citra radiologi dengan yang citra radiologi. Mungkin seperti itu. Jadi lebih kepada apa namanya tipe dari citranya atau tipe dari datanya. Seperti itu. Misalkan kalau yang apa dari ImageNet kan citra natural. Saya transfer learning apa namanya ke misalkan citra radiologi atau X-ray, itu biasanya peningkatannya tidak terlalu signifikan biasanya. Ya ada peningkatannya 10% gitu. Tapi kalau misalkan dia sesama citra natural yang RGB, biasanya peningkatannya itu signifikan, sampai 30% gitu. Berarti kan tidak, maksud saya tidak harus, misalkan kalau saya kan pisang Pak ya. Nah, di ImageNet itu kan macam-macam Pak ubahnya. Iya. Ya ImageNet semua data itu diambil. Jadi dari AlexNet itu ditransfer learning dulu ke itu bobotnya itu sudah ada Bu. Ibu tinggal apa namanya download aja. Jadi tinggal dikopikan ke AlexNet. Itu sudah ada skemanya kok dicontoh di PyTorch-nya kita memakai bobot dari ImageNet. Nah itu biasanya kalau case-nya Bu Chandra mungkin langsung 100%. Tapi nanti kan dilihat interpretability-nya toh, dilihat ininya, explanation-nya, visual explanation. Berapakah jumlah data dan perbandingan jumlah data latih dan uji ideal dalam transfer learning? Saya belum tahu ini apa. Jadi mungkin idealnya tidak ada. Jadi kalau bisa data apa namanya asal parameter hasil bukan parameter data pada pelatihan asal target dari transfer learning kalau bisa yang sebanyak mungkin, yang sebesar mungkin, sevariasi mungkin, bisa menggunakan ImageNet. Biasanya kalau orang sekarang itu peneliti sekarang berangkatnya dari ImageNet, terus kemudian di fine tuning ke data spesifiknya mereka apa. Permasalahan utama yang data dalam ini adalah misalnya kebutuhan hardware. Apakah masalah ini bisa diatasi dengan transfer learning? Jadi kalau transfer learning itu tidak ada hubungan langsung dengan besarnya kebutuhan hardware, memori dan lain-lain. Hanya saja apa namanya ya seperti yang saya Bu Chandra tahu, kita menggunakan arsitektur yang lumayan tinggi dengan parameter yang besar, tentunya menggunakan hardware yang dengan GPU dengan memori yang tinggi untuk bisa mentraining input citra kita, dan juga tergantung dari dimensi dari input citra kita dan juga setiap batch itu mau berapa data diinputkan. Gitu. Ya, yang tadi kalau data kita berbeda dimensi dan resolusi dengan yang di ImageNet tadi kan juga tidak masalah Pak ya? Tidak masalah Bu, tidak masalah ya. Kita resize itu tidak masalah. Penting nanti kan, nanti kan dinormalisasi Bu. Normalisasi, ya kalau normalisasi kan tidak mengubah dimensi toh Pak? Normalisasi. Kalau oke, itu biasanya di resize sesuai dengan data asal. Misalkan data asal berapa? Misalkan image-nya itu 224 kali kan 224. Berarti nanti parameter arsitekturnya CNN itu sudah
apa namanya, melekat dengan dimensi inputan 224 kali 224 itu. Jadi kita meresize-nya ke 224 kali itu gitu. Ke ukuran itu ya. Oh, gitu. Ya. Enggak ada bayangan lah, meskipun belum tahu nanti implementasinya gimana Pak ya. Iya. Oke, ada lagi sudah? Sementara ya, ini dulu ya. Ya. Banyak sekali ini tadi Pak. Iya. Oke, mungkin makasih kesempatan Bu Chandra untuk mencoba-coba dulu ya. Iya. Oke, mungkin karena ini sudah lama, saya akhiri sampai sini dulu ya Bu ya untuk hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudis untuk sharing ilmunya. Iya Bu. Saya izin